Welcome to my channel Brilian Indra Suara. Mari kita berteman dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku yang sedang berada di rumah dan mengikuti pembelajaran daring pada hari ini, saya ucapkan selamat pagi dan mari kita lanjutkan lagi materi tentang IPA semester 2 yaitu bioteknologi. Anak-anak, apa sih bioteknologi itu? Bioteknologi adalah seperti ini. Nah, bioteknologi terdiri dari dua kata, yaitu bio dan teknologi. Bio sendiri artinya adalah makhluk hidup, dan teknologi artinya adalah suatu cara untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Sehingga bioteknologi adalah penggunaan organisme atau bagian dari organisme untuk membuat suatu produk atau jasa sehingga dapat mensejahterakan manusia. Anak-anak, bioteknologi ini dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Apa sih bioteknologi konvensional itu? Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan secara langsung mikroorganisme seperti bakteri ataupun jamur yang secara langsung. Jadi enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme tersebut dapat melibatkan proses fermentasi untuk menghasilkan produk dan jasa. Sedangkan bioteknologi modern yaitu bioteknologi yang melibatkan prinsip biokimia, biologi molekuler, dan rekayasa genetika. Rekayasa genetika ini dikenal juga dengan istilah teknik DNA rekombinan, yaitu proses mengkombinasikan DNA suatu organisme ke dalam DNA organisme lain. Organisme yang menggunakan bagian gen dari organisme lain di dalam tubuhnya dikenal dengan istilah organisme transgenik. Oke, kita masuk ke jenis-jenis bioteknologi. Yang pertama yaitu bioteknologi pangan. Apa saja jenis-jenisnya? Mari kita simak. Bioteknologi konvensional yang pertama yaitu yogurt. Nah, ini adalah yogurt ini sudah saya tugaskan ke kalian kan minggu ini. Kalian sudah mencobanya bukan? Jadi yogurt ini kaya akan protein, kalsium, vitamin A, B, C, E, dan vitamin K. Mengkonsumsi yogurt secara teratur memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Di antaranya dapat meremajakan kulit, membantu proses pencernaan, menjaga jantung tetap sehat, mencegah hipertensi, mengurangi resiko osteoporosis, mengatasi jerawat, dan mengurangi kolesterol. Anak-anak, yogurt ini dihasilkan dari proses fermentasi susu dengan bantuan bakteri. Dan bakteri yang dimaksud adalah Lactobacillus bulgaricus. Oke, kita lanjut ke bioteknologi pangan yang selanjutnya. Selanjutnya yaitu keju. Keju merupakan makanan yang dihasilkan dari proses koagulasi atau pengentalan protein kasein susu. Selama proses pembuatan, susu biasanya dibuat dalam kondisi asam dan ditambahkan rennet. Pengasaman susu dapat dilakukan dengan menambahkan bakteri asam laktat seperti Lactobacillus bulgaricus. Berikutnya kita ke tempe. Nah, ini tempe kan juga sudah pernah kalian buat kan 2 minggu yang lalu. Nah, tempe adalah makanan tradisional khas Indonesia yang sering dikonsumsi dan menjadi salah satu makanan favorit. Tempe menggunakan teknik fermentasi. Fermentasi dilakukan dengan menumbuhkan jamur. Nah, jadi asalnya dari kedelai ya anak-anak. Jadi tempe ini asalnya dari kedelai dan menggunakan teknik fermentasi dengan menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae pada biji kedelai. Pada proses pertumbuhannya, jamur akan menghasilkan benang-benang yang disebut dengan hifa. Nah, jadi yang putih-putih itu anak-anak itu namanya adalah hifa. Benang-benang itu mengakibatkan biji-bijian kedelai saling terikat dan membentuk struktur yang kompak. Pada waktu pertumbuhannya, jamur juga akan menghasilkan suatu enzim protease yang dapat menguraikan kompleks protein yang ada pada kedelai menjadi asam amino yang lebih mudah dicerna oleh tubuh kita.
Inilah alasan yang menjadikan tempe lebih mudah dicerna oleh tubuh kita daripada kedelai. Oke, kita lanjut ke tape. Nah, tape ini juga sudah pernah kalian buat kan 1 minggu yang lalu. Bagaimana rasanya? Kan sedikit asam, ada manisnya juga. Nah, tape ini berasal dari singkong. Tape dibuat dengan memanfaatkan mikroorganisme yang ada dalam ragi tape. Salah satu mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tape adalah jamur Saccharomyces cerevisiae. Nah, anak-anak, ketika kalian makan tape kemarin, kamu kan merasa masam. Dan dari mana rasa asam tersebut? Jadi rasa asam pada tape itu disebabkan adanya kandungan asam cuka atau asam asetat, dan asam cuka itu dihasilkan dari proses fermentasi alkohol oleh bakteri tersebut secara aerob atau dalam keadaan terdapat oksigen. Fermentasi ini terjadi ketika pembungkus tape terbuka. Oleh karena itu, agar tape yang dihasilkan tidak terlalu masam, dalam pembuatan tape harus ditutup dengan rapat. Oke, kita ke makanan yang selanjutnya, yaitu kecap. Nah, tentunya kalian pernah lihat kan, kecap ini sudah terkenal di televisi ya. Oke, saya jelaskan. Kecap ini berasal dari kedelai juga. Nah, kalau di TV kan ada itu kedelai, namanya apa itu? Kalian pastinya sudah hafal kan? Pada tahap awal pembuatan kecap, kedelai dicuci hingga bersih, kemudian direbus hingga matang. Selanjutnya, kedelai yang telah direbus ditaburi dengan kultur jamur, dan jamur yang dimaksud adalah Aspergillus wenti. Kemudian dicampur air garam dengan jumlah tertentu. Setelah beberapa waktu, jamur akan berkembang menghasilkan enzim yang mampu menghidrolisis amilum menjadi gula sederhana dan menghidrolisis protein menjadi asam amino. Gula sederhana dan asam amino akan mengalami reaksi membentuk ikatan amino glikosida sehingga menghasilkan warna coklat gelap. Dari proses tersebut, akan terbentuk campuran butiran biji kedelai dan cairan kental berwarna coklat gelap. Selanjutnya, campuran ini disaring untuk memisahkan cairan dengan butiran biji kedelai. Cairan coklat gelap tersebut selanjutnya dipanaskan untuk mematikan jamur maupun bakteri. Cairan inilah yang dinamakan kecap, yang biasanya dikemas dalam botol. Oke, berikutnya yaitu roti. Roti merupakan makanan yang terbuat dari bahan dasar utama tepung terigu dan air. Roti sudah dikenal oleh masyarakat seluruh dunia. Selain tepung terigu dan air, masih banyak komposisi yang ditambahkan ke dalam adonan roti. Perbedaan komposisi ini menyebabkan roti sangat beragam, baik jenis, bentuk, ukuran, dan teksturnya. Ketika kamu makan roti atau kue donat, kira-kira kalian pernah berpikir bagaimana proses pembuatan roti atau donat? Iya, jadi pembuatan roti dan donat itu memanfaatkan peristiwa fermentasi yang dibantu oleh ini tadi. Masih ingat Saccharomyces cerevisiae itu termasuk dalam golongan apa? Iya, betul. Jadi Saccharomyces cerevisiae itu masih dalam kelompok jamur. Nah, jadi fermentasi yang dilakukan oleh Saccharomyces cerevisiae ini menghasilkan banyak gas karbon dioksida dan sedikit alkohol. Gas karbon dioksida akan membuat adonan roti mengembang, sedangkan alkohol akan menghasilkan aroma khas pada adonan roti. Jadi seperti itu anak-anak. Oke, selanjutnya kita ke wine. Ya. Wine ini adalah atau nama lainnya yaitu bir. Pembuatan minuman beralkohol juga melibatkan proses fermentasi yang dilakukan oleh Saccharomyces. Jenis Saccharomyces dan jenis bahan baku yang berbeda mampu menghasilkan aroma dan rasa yang khas pada jenis-jenis minuman beralkohol. Lama proses fermentasi memengaruhi jumlah alkohol yang dihasilkan. Semakin lama proses fermentasi minuman, semakin tinggi kandungan alkoholnya. Baik anak-anak, itu tadi adalah contoh dari bioteknologi pangan. Jadi kesemuanya itu merupakan bioteknologi konvensional. Jadi langsung memanfaatkan proses pada mikroorganisme tersebut. Kemudian kita beranjak ke bioteknologi pertanian. Bioteknologi pertanian ini menggunakan bioteknologi modern. Contohnya apa? Nah, seperti ini gambarannya. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa bioteknologi modern itu menggunakan teknik rekayasa genetika atau proses mengkombinasikan DNA suatu organisme ke dalam DNA organisme yang lain.
Jadi seperti ini. Yang pertama, bioteknologi di bidang pertanian ini menggunakan bakteri yaitu Agrobacterium tumefaciens. Nah, bagian Agrobacterium ini yang diambil adalah bagian plasmidnya. Nah, kemudian plasmid yang ada di bakteri Agrobacterium ini kemudian kita potong. Nah, dipotong di sebelah sini. Setelah dipotong, plasmid yang ada di Agrobacterium ini diisi dengan DNA yang mengandung gen yang diinginkan. Contohnya, misalkan kita ingin tumbuhan tersebut tinggi, batangnya kokoh, dan buahnya manis. Ya, jadi bisa kita sisipkan DNA-nya dengan plasmid pada Agrobacterium tadi. Nah, jadilah plasmid yang berisi dengan DNA yang kita inginkan. Kemudian plasmid yang sudah direkombinan ini kemudian diintroduksi ke dalam sel tumbuhan, tersebut. Setelah itu, tanaman tersebut dapat regenerasi atau tumbuh. Nah, setelah tumbuh, tanaman tersebut akan tumbuh dengan sifat yang baru yang kita inginkan. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, pada bioteknologi pertanian, biasanya contohnya adalah golden rice. Golden rice ini adalah beras yang mengandung vitamin A. Jadi golden rice ini dikembangkan dengan cara mengambil gen pengode pembentukan provitamin A atau beta karoten pada tanaman wortel atau pada tanaman lain. Kemudian menyisipkannya ke dalam gen tanaman padi. Ketika kita mengkonsumsi golden rice, provitamin A yang terkandung dalam beras tersebut akan diubah oleh tubuh menjadi vitamin A. Golden rice memiliki potensi yang sangat besar untuk mengatasi masalah kekurangan konsumsi vitamin A. Nah, jadi itu adalah golden rice. Kemudian kita ke bioteknologi peternakan. Nah, apa bioteknologi peternakan ini contohnya? Jadi masih sama ya, bioteknologi peternakan ini menggunakan atau memanfaatkan prinsip bioteknologi modern. Nah, jadi ini adalah sejarah tentang domba doli. Domba doli ini adalah salah satu contoh bioteknologi dalam bidang peternakan. Jadi domba doli ini adalah domba yang berasal dari hasil dua betina. Jadi ada dua betina yang digabungkan inti sel maupun sel telurnya, kemudian hasilnya adalah domba doli tersebut. Nah, ceritanya jadi ini ada domba A, ini ada domba B, dan ini ada domba C. Nah, domba A ini diambil inti selnya. Jadi domba A diambil inti selnya saja. Sedangkan domba B ini sel telurnya diambil, tetapi inti sel telurnya dibuang. Jadi inti sel telurnya dibuang. Yang diambil hanya wadahnya saja atau sel telurnya saja tanpa inti selnya. Kemudian wadahnya ini diisi dengan inti sel dari domba A. Nah, kemudian difusikan jadi satu atau digabungkan. Setelah itu intinya mereka akan berkembang menjadi embrio. Dan embrio ini akan dimasukkan ke domba C. Nah, ternyata setelah berkembang dan lahirlah domba ini identik dengan domba yang A. Jadi, hasil dari perkembangbiakan ini namanya adalah domba doli. Domba doli itu bentuknya seperti ini. Jadi, domba yang dihasilkan dari perkawinan dua betina menghasilkan domba doli ini. Oke, selanjutnya kita ke bioteknologi bidang kesehatan. Contoh bioteknologi dalam bidang kesehatan yang pertama yaitu antibiotik. Perkembangan bioteknologi dalam bidang kesehatan dimulai dengan penemuan antibiotik penisilin oleh Alexander Fleming tahun 1928. Antibiotik merupakan senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain, khususnya bakteri. Antibiotik penisilin dihasilkan oleh jamur Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, saat ini ilmuwan telah berhasil menemukan berbagai jenis antibiotik yang diperoleh dari berbagai jenis mikroorganisme. Berikutnya yaitu insulin sintetis. Insulin sintetis ini
awalnya berasal dari penyakit diabetes. Jadi penyakit diabetes ini merupakan penyakit yang diakibatkan karena gula darahnya tinggi. Nah, di dalam tubuh kita, ketika gula darah tinggi itu dapat diturunkan dengan insulin atau hormon insulin ini. Hormon insulin itu dihasilkan oleh pankreas. Nah, karena orang yang diabetes ini gula darahnya terlalu tinggi, insulinnya itu tidak mampu untuk menurunkan, sehingga pankreas sudah kesusahan, sehingga insulinnya itu sudah tidak diproduksi dengan baik lagi. Maka untuk menurunkan gula darah yang sudah terlalu tinggi, maka tubuh memerlukan yang namanya adalah insulin sintetis atau insulin buatan. Insulin buatan ini atau insulin sintetis itu dibuat dengan cara seperti ini. Yang pertama, jadi pankreas selnya, jadi ini ada sel pankreas, kita ambil DNA-nya. Ketika DNA ini kita ambil, gennya ini dipotong-potong. Nah, dengan enzim pemotong. Kemudian, gen yang berasal dari sel pankreas ini kita masukkan, kita gabungkan dengan plasmid yang ada di bakteri E. coli atau Escherichia coli. Setelah digabungkan, maka si plasmid yang sudah berisi gen yang kita inginkan tadi, kita masukkan lagi ke bakteri. Kemudian bakteri tersebut akan mereplikasi diri atau membelah menjadi banyak sekali seperti ini. Nah, setelah banyak, nanti si bakteri yang sudah berisi pankreas ini tadi, inilah yang dinamakan dengan insulin sintetis. Jadi proses pembuatannya seperti itu. Kemudian kita lanjut ke vaksin. Nah, ini yang saat ini sedang beredar kencang ya beritanya tentang vaksin. Nah, bagaimana sih awalnya vaksin itu terbentuk? Jadi, balita atau bawah 5 tahun, balita ini kekebalan tubuhnya rendah. Nah, untuk menciptakan kekebalan tubuh, maka kita harus memasukkan benda asing supaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh balita tersebut. Nah, benda asing yang dimaksud ini adalah vaksin. Nah, apa sih sebenarnya vaksin itu? Vaksin adalah bakteri atau virus yang telah dilemahkan. Saat ini, ilmuwan telah menghasilkan vaksin yang lebih aman menggunakan teknik-teknik dalam bioteknologi. Ilmuwan telah berhasil mengisolasi gen yang mengkode protein yang terdapat dalam permukaan bakteri dan virus tertentu. Gen tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam sel Saccharomyces. Sel Saccharomyces yang berkembang biak akan menghasilkan protein yang sama dengan protein yang terdapat pada permukaan luar bakteri atau virus. Namun, tidak berbahaya bagi tubuh. Jika protein tersebut disuntikkan ke dalam tubuh, maka tubuh akan memproduksi antibodi yang akan menangkal serangan bakteri atau virus yang sesungguhnya. Kita lanjutkan ke antibodi monoklonal. Pernahkah kamu mendengar antibodi monoklonal? Pada bagian sebelumnya, kamu telah mempelajari tentang vaksin. Vaksin merupakan suatu antigen atau benda asing. Ketika vaksin masuk dalam tubuh, akan memicu sel limfosit B untuk menghasilkan antibodi tertentu untuk menghancurkan antigen. Antibodi monoklonal adalah antibodi yang spesifik untuk satu jenis antigen yang dihasilkan dari satu jenis sel limfosit B yang merupakan hasil cloning dari sel induk. Antibodi monoklonal umumnya dihasilkan dari kultur sel yang melibatkan penggabungan atau fusi sel dan sel limfosit B dari tikus atau dari kelinci. Untuk menghasilkan antibodi monoklonal, tikus atau kelinci diimunisasi terlebih dahulu dengan antigen tertentu. Akibatnya, sel limfosit B kelinci akan mengenali antigen tersebut dan akan membentuk antibodi. Sel limfosit selanjutnya difusikan dengan sel tumor membentuk sel hibridoma. Penggabungan sel tumor ini dimaksudkan agar sel limfosit dapat terus membelah menghasilkan antibodi. Sel hibridoma kemudian diseleksi untuk selanjutnya dikultur sehingga dapat lebih banyak dihasilkan antibodi. Antibodi yang dihasilkan selanjutnya dimurnikan kemudian dikemas untuk menggunakan terapi. Misalnya untuk terapi artritis, penolakan saat transplantasi organ, kanker sel darah putih, kanker payudara, dan jenis kanker yang lainnya.
Kemudian kita lanjut ke bioteknologi lingkungan. Anak-anak, tahukah kamu ketika ada pencemaran minyak di lautan? Nah, pencemaran minyak di lautan itu dapat berasal dari ladang minyak bawah tanah, operasi kapal tanker, perbaikan atau perawatan kapal tangki, bahan bakar kapal, atau mungkin kecelakaan kapal tanker dan limbah industri. Pencemaran air laut oleh minyak dapat menyebabkan ikan, kepiting, udang, dan terumbu karang menjadi mati. Nah, sebagaimana yang telah kamu ketahui bahwa massa jenis air laut dan minyak berbeda. Inilah yang mengakibatkan minyak tidak dapat bercampur dengan air dan membentuk lapisan tersendiri pada bagian permukaan air. Lapisan minyak tersebut akan menempel pada permukaan rumput laut sehingga tumbuhan laut lainnya mengganggu proses respirasi dan fotosintesis. Nah, bagaimana upaya menanggulanginya? Caranya yaitu kita dapat memanfaatkan bakteri yang namanya Pseudomonas. Nah, jadi Pseudomonas ini digunakan untuk membersihkan tumpahan minyak. Namun, yang dilakukan bakteri tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama. Untuk mempercepat proses tersebut, ilmuwan menambahkan formula yang mengandung senyawa kalium fosfat. Pemanfaatan bakteri untuk mendegradasi atau menguraikan polutan yang mencemari lingkungan tersebut dinamakan dengan bioremediasi. Anak-anak, selanjutnya kita ke contoh ini. Nah, di sini ada sungai yang sudah sangat tercemar. Nah, sungai yang tercemar ini dapat kita murnikan atau dapat kita uraikan polutannya itu dengan bantuan tanaman eceng gondok. Walaupun tidak sebersih semula, tapi tanaman eceng gondok ini minimal sebenarnya bisa untuk mengurangi polutan yang ada di sungai ini. Nah, tanaman eceng gondok ini merupakan salah satu faktor atau cara yang dimanfaatkan untuk membersihkan sungai yang sudah tercemar ini. Nah, proses pemurnian atau penanggulangan pencemaran lingkungan yang menggunakan tanaman tertentu ini, yaitu eceng gondok, itu dinamakan dengan teknik fitoremediasi. Oke, berikutnya dampak penerapan dan pengembangan bioteknologi. Jadi yang pertama di bidang lingkungan. Nah, di bidang lingkungan ini proses dampaknya yaitu polusi gen. Misalnya, pengembangan tanaman jagung transgenik yang tahan terhadap herbisida. Jika jagung transgenik ini ditanam di lahan alami, maka serbuk sari dapat membawa gen jagung transgenik dan menyerbuki jagung alami. Penyerbukan seperti ini membuat gen-gen pada jagung alami terkontaminasi dengan gen-gen dari tanaman jagung transgenik. Tanaman transgenik ini biasanya merupakan tanaman unggul. Sifat unggul ini membuat petani lebih cenderung menanam tanaman transgenik dan tidak lagi menanam tanaman lokal. Akibatnya, tanaman lokal akan menjadi langka. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah plasma nutfah. Nah, penggunaan tanaman transgenik ini juga dapat menimbulkan hama baru yang lebih kuat daripada hama sebelumnya dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Kemudian di bidang kesehatan, banyak masyarakat yang khawatir bahwa pengembangan tanaman dan hewan transgenik ini berbahaya bagi kesehatan manusia. Hal ini disebabkan di dalam organisme transgenik terdapat kombinasi gen yang baru, yang jika dikonsumsi oleh manusia dikhawatirkan dapat memicu munculnya penyakit pada berbagai orang yang sensitif terhadap zat yang dihasilkan oleh organisme transgenik. Kemudian di bidang sosial dan ekonomi, berbagai produk dari bioteknologi juga berpengaruh terdapat bidang ekonomi dan sosial. Seseorang yang memiliki modal dapat mengembangkan pertanian transgenik yang dapat meningkatkan hasil panen menjadi sangat berlimpah dengan kualitas yang baik. Tindakan ini tentunya dapat membuat petani tradisional kalah bersaing dalam pemasaran, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi petani tradisional. Jika masalah ini terus berlanjut, maka akan menimbulkan kesenjangan perekonomian yang semakin besar. Begitu juga apabila negara yang sudah maju dalam mengembangkan organisme transgenik memasarkan produknya dalam perdagangan internasional. Tentunya produk negara berkembang akan kalah.
Akibatnya, penghasilan negara pun juga dapat berkurang. Kondisi ini juga akan membuat negara berkembang menjadi tergantung pada produk negara maju. Oke anak-anak, demikian adalah materi tentang bioteknologi pada pagi hari ini. Kemudian tugas kalian hari ini yaitu kalian buka LKS kalian di halaman 23. Di situ ada uji kompetensi bab bioteknologi. Kalian kerjakan halaman 23 sampai halaman 25. Kalian kerjakan langsung di LKS kalian masing-masing. Kemudian tidak usah kalian kirimkan atau tidak usah kalian foto. Nah, nanti ketika ada jadwal tugas dari saya atau jadwal pelajaran saya nanti dapat kalian kumpulkan di sekolah, tetapi dengan sistem shift atau menerapkan juga protokol kesehatan. Jadi jangan lupa tugas kalian itu di halaman 23 sampai 25. Tidak usah kalian foto, nanti kalian kumpulkan saja. Nanti akan saya infokan lebih lanjut di WA grup kalian masing-masing kapan pengumpulannya. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.